Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dwi Semangat 99. Kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Materi ini merupakan subbab dari materi peluang. Oke, untuk lebih jelasnya simak materi ini baik-baik. Kita mulai dari pengertian permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi? Apa itu kombinasi? Jadi permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Oke. Sedangkan kombinasi itu adalah suatu susunan objek yang tidak memperhatikan urutannya. Jadi itu letaknya di bagian itu perbedaannya gitu. Nah, kalau di permutasi dan kombinasi dia sama-sama susunan suatu objek gitu yang melihat urutan yang berbeda gitu. Cuma bedanya kalau kombinasi itu tidak terlalu memperhatikan urutan gitu. Maksudnya gimana sih perbedaannya itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas melalui contoh soal biar tahu bedanya kombinasi sama permutasi apa sih tuh. Nah, perbedaannya di sini adalah kita lihat soal dulu ya. Misal dari huruf A, B, C, dan D akan disusun dengan mengambil 3 huruf. Maka kombinasi dan permutasinya bagaimana? Nah, pertama kita bikin A, B, C, D, ya kan? Ada 4. Diambil 3. Berarti dalam kombinasi ini, saya akan bahas kombinasi dulu ya. Dalam kombinasi ini artinya dari huruf A, B, C, dan D, saya hanya akan mengambil 3 huruf. Percobaan pertama atau kemungkinan pertama, saya akan ambil A, B, dan C. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, C-nya saya ganti D, jadi A, B, D. Kemungkinan yang ketiga, A, C, D. B-nya saya tidak ambil, tapi saya ngambil C dan D. Kemungkinan keempat, B, C, D. A tidak saya ambil B, C, D. Dah, itu kombinasi. Lalu permutasi bagaimana? Pertama, ketika di kombinasi ini ada A, B, C, maka untuk permutasi ini, A, B, C ini bisa ada 6 kemungkinan sesuai letaknya. Tuh, kalau dikombinasi letak tidak bermasalah, tapi permutasi letak urutan itu diperhatikan. A, B, C dibalik lagi menjadi A, C, B. Kemudian B-nya di depan. B, A, C dibalik lagi jadi B, C, A. Kemudian posisi depan C, C, A, B. A-B-nya dibalik jadi C, B, A. Begitu seterusnya. Di sini dia ada 6. Satu kemungkinan yang tadi ada di kombinasi cuma 1, permutasi ternyata ada 6. Nah, begitu juga dengan ketika mengambil huruf ABD. Permutasi di urutannya digonta-ganti menjadi 6. Terus saja semua. Jadi, sehingga jumlah kombinasinya 3 huruf dari 4 huruf itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Tapi jumlah permutasi yang diambil dari mengambil 3 huruf dari 4 huruf ini totalnya ada 6 kali 4 yaitu 24 ya. 4 dari sini, 24-nya dari ini gitu. Jadi banyak kombinasi huruf ada 4 sedangkan permutasinya 24. Jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Seperti itu. Nah, berikutnya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai rumus dan contoh soal dari permutasi serta kombinasi. Di sini ada 4 bagian, yaitu 3 bagian permutasi dan 1 bagian kombinasi. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas permutasi dan permutasi siklis saja. Untuk permutasi unsur yang sama akan ada pada video berikutnya dengan kombinasi. Karena saya akan membahas mengenai rumus dan contoh soalnya agar lebih jelasnya. Oke, kita mulai saja ya dari permutasi. Rumus dari permutasi, R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia adalah NPR atau
N-nya itu ada yang posisi di atas, R di bawah ya. Jadi ini tergantung rumusnya. Penulisannya dua macam, seperti itu. Nah, N di sini adalah unsur yang tersedia, R-nya adalah yang diambil. Jadi kalau kasus soal yang sebelumnya saya bilang itu A, B, C, D atau 4 huruf itu adalah N. Sedangkan yang diambil 3 itu adalah R gitu. Nah, rumusnya permutasi ini adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, banyak susunan atau permutasi dua huruf yang diambil dari 5 huruf A, B, C, D yang tersedia adalah. Yang kedua, dalam suatu organisasi yang akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 8 calon tersebut adalah, oke, ini ya. Dari sini kita akan melihat berapa N-nya, berapa R-nya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Soal nomor 1 ini N-nya itu ada 5. Yang diambil itu 2. Seperti rumus yang tadi, berarti dia 5P2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial. Nah, kalau yang masih bingung dari mana tuh? Tadi rumusnya gini nih, saya review ulang. N P R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial ya. Jadi N-nya di sini 5, R-nya di sini 2. 5 kurang 2 itu 3. Berarti dia 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, kemarin udah belajar di video sebelumnya faktorial bagaimana. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Kenapa nggak diurai? Karena kan dia sama, 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2 kali 1. Jadi kita bisa bagi habis. Nah, 5 kali 2 hasilnya 20. Oke. Sampai situ ya. Nomor 2. Nomor 2 ini dia ada 8 calon. Kemudian akan dipilih ketua, bendahara, sekretaris. Ya. Nah, di sini kan berarti yang diambil 3 orang, ya enggak? 3 calon yang diambil. Nah, ini merupakan R. 8 calon ini kan yang disediakan, itu adalah N. Maka permutasinya itu berarti 8P3. 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini kita bagi ya, habis 8 kali 7 kali 6. 56 kali 6 berarti ya. 56 kali 6 6333 berarti jawabannya adalah 336. Kemungkinan atau cara penyusunannya seperti itu. Sampai di sini coba pahami. Jika masih ada yang tanyakan nanti bisa komen di kolom komentar ya. Oke. Oke, berikutnya permutasi siklis ya. Permutasi siklis rumusnya N-1 faktorial, di mana N itu adalah unsur yang akan disusun secara melingkar, sesuai namanya ya, karena dia siklis, dia melingkar. Contoh soalnya seperti ini. Nomor 1, Ani mempunyai 7 buah manik yang beraneka warna, akan disusun pada sebuah gelang. Banyak cara Ani untuk menyusun pernik tersebut pada gelang adalah: yang kedua, misal 6 orang akan mengelilingi sebuah meja bundar. Jika ada 2 orang tertentu yang harus duduk sebelah menyebelah, maksudnya dia berduaan terus gitu ya, sebelah-sebelahan, maka banyak kesusunan yang berbeda yang mungkin adalah, oke, kita lihat dulu ini di sini ya soalnya. Untuk soal nomor 1, dia sesuai rumus. Di situ Ani ingin menggunakan 7 buah manik. Artinya nomor 1 ini N-nya itu 7. Nah,
rumus permutasi siklis itu kan tadi n-1 faktorial kan. Jadi cukup 7 min 1 faktorial, yaitu 6 faktorial. 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini 30 dikali 24. Nah, 24 kali 3. Berapa hasilnya? 72 tambah 0. 720. Oke, itu nomor pertama. Nomor kedua, kan dia harusnya melingkar nih. Dia ada berapa? Ada 6. Oke, 1, 2, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 orang ini, ada orang yang selalu bersebelah-sebelahan. Nah, anggap si nomor 2 dan si nomor 3 itu sebelah-sebelahan gitu ya. Kanan kiri, atas bawah, misalnya seperti itu. Nah, berarti mereka berdua ini kita hitung satu kesatuan. Jadi, kalau kita hitung N-nya, jadi N-nya itu bukannya 6, tapi 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya itu 5. Itu. Tadi permutasi siklis kan N-1 kan. Jadi dia permutasi siklisnya 5 kurang 1 faktorial. Itu 4 faktorial. Namun, di sini posisi 2 dan 3 ini bisa tukeran tempat. Artinya apa? Ketika 2 di atas, 3 di bawah, dia atau kanan kiri, maka si 3 juga bisa tukeran tempat. Dia di kanan, 2-nya yang di kiri. Nah, karena hal itu, maka mereka berdua ini akan membentuk perhitungan 2 faktorial. Misalnya yang 3 bersebelahan terus, berarti 3 faktorial. Begitu seterusnya. Nah, maka jumlah susunannya atau banyak susunannya maka tadi ya ini 4 faktorial dikali 2 faktorial. Tuh, jadi 4, 3, 2, 1 dikali 2 kali 1. Nah, ini 4 kali 3, 24. 24 kali 2, 48. Ya, jadi ini 48 dikali 2. Hasilnya adalah 96. Cara ya, susunannya. Seperti itu. Jadi bagaimana sampai sini bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Jika dirasa ini bermanfaat, bisa di like, share, subscribe jangan lupa buat yang belum. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan video kali ini. Video berikutnya akan membahas mengenai permutasi unsur yang sama dan kombinasi. Jangan lewatkan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.